Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Alfarisi. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping tentang kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam. Mind mapping ini saya buat untuk membantu kita memahami konsep-konsep penting dalam dunia pendidikan secara lebih sederhana, terstruktur, dan mudah diingat. Selain itu, melalui mind mapping ini, kita juga bisa melihat bagaimana hubungan antara ketiga konsep tersebut sehingga tidak dipahami secara terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Harapannya, setelah presentasi ini, kita semua bisa lebih memahami bagaimana sistem pembelajaran yang baik itu harusnya diterapkan di kelas. Baik, kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai rencana atau pedoman pembelajaran yang digunakan untuk mengatur proses pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum itu seperti peta jalan dalam belajar. Tanpa kurikulum, proses pembelajaran bisa menjadi tidak terarah, tidak sistematis, dan sulit mencapai tujuan. Dalam kurikulum, terdapat beberapa komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai setelah proses belajar berlangsung. Tujuan ini penting karena menjadi arah utama dalam pembelajaran. Misalnya, siswa diharapkan mampu memahami suatu konsep, mampu menerapkan pengetahuan, atau bahkan mampu menganalisis suatu masalah. Tanpa tujuan yang jelas, guru akan kesulitan menentukan langkah pembelajaran. Yang kedua, materi ajar. Materi ajar adalah isi atau bahan yang akan dipelajari oleh siswa. Materi ini harus disusun secara sistematis, sesuai tingkat kemampuan siswa, dan relevan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Inggris, materi bisa berupa vocabulary, grammar, atau speaking practice. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Setiap guru bisa menggunakan metode yang berbeda, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, atau pembelajaran berbasis proyek. Pemilihan metode ini sangat penting karena akan mempengaruhi keaktifan dan pemahaman siswa. Yang keempat, evaluasi atau penilaian. Evaluasi adalah proses untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi bisa dilakukan dalam bentuk tes, tugas, presentasi, atau praktik langsung. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses belajar siswa. Contohnya sederhana, misalnya dalam pelajaran matematika, tujuannya siswa memahami pecahan, materinya konsep pecahan, dan metodenya latihan soal dan diskusi. Evaluasinya tes atau tugas. Dari sini kita bisa melihat bahwa semua komponen saling berkaitan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah fondasi utama dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Yang kedua, kurikulum merdeka. Kita masuk ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang dirancang untuk memberikan kebebasan dalam belajar, baik kepada guru maupun siswa. Kebebasan di sini bukan berarti tanpa aturan, tetapi lebih kepada fleksibilitas, penyesuaian dengan kebutuhan siswa, dan pembelajaran yang lebih bermakna. Perbedaannya dengan kurikulum lama, jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum lama cenderung kaku dan berpusat pada guru, sedangkan kurikulum merdeka lebih berpusat kepada siswa. Artinya, siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga aktif dalam proses belajar. Ciri-ciri kurikulum merdeka yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Siswa menjadi fokus utama dalam pembelajaran.
Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan bukan satu-satunya sumber informasi. Fleksibel, guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan metode, memilih materi, dan mengatur strategi pembelajaran. Hal ini penting karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Pembelajaran berbasis proyek P5, siswa belajar melalui proyek nyata. Contohnya, membuat poster lingkungan, melakukan penelitian sederhana, membuat karya kreatif. Melalui proyek ini, siswa belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa seperti beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga karakter dan kepribadian siswa. Contoh penerapan misalnya dalam pelajaran IPA. Siswa tidak hanya membaca teori, tetapi juga melakukan eksperimen. Atau dalam bahasa Inggris, siswa tidak hanya menghafal vocabulary, tetapi juga praktik speaking melalui diskusi. Jadi, kurikulum Merdeka membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, lebih menarik, dan relevan dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah proses belajar yang menekankan pada yang pertama, pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk memahami makna, berpikir, dan mengaitkan informasi. Perbedaan dengan pembelajaran biasa fokus pada hafalan, cepat lupa. Pembelajaran mendalam fokus pada pemahaman, lebih tahan lama dalam ingatan. Ciri-ciri pembelajaran mendalam. Yang pertama, berpikir kritis. Siswa mampu menganalisis informasi, mempertanyakan sesuatu, dan tidak hanya menerima begitu saja. Yang kedua, menghubungkan konsep. Siswa bisa mengaitkan materi satu dengan materi lain, bahkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemecahan masalah siswa. Dilatih untuk mencari solusi, berpikir logis, dan membuat keputusan. Yang keempat, diskusi dan refleksi. Berdiskusi dengan teman, menyampaikan pendapat, dan merefleksikan pembelajaran. Contohnya, dalam pelajaran IPA, siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi melakukan percobaan dan memahami prosesnya. Dalam bahasa Inggris, siswa tidak hanya menghafal grammar, tetapi menggunakan dalam percakapan. Dengan pembelajaran mendalam, siswa menjadi lebih aktif, lebih memahami, dan lebih siap menghadapi masalah nyata. Dan yang selanjutnya, hubungan antara ketiganya. Jika kita lihat hubungan ketiganya, kurikulum adalah dasar atau pedoman. Kurikulum Merdeka adalah pengembangan dari kurikulum yang lebih fleksibel, dan pembelajaran mendalam adalah cara atau strategi dalam pelaksanaannya. Ketiganya saling berkaitan. Tanpa kurikulum tidak ada arah. Tanpa kurikulum Merdeka kurang fleksibel. Dan tanpa pembelajaran mendalam, siswa hanya menghafal. Jadi ketiganya bekerja sama untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, aktif, dan bermakna. Sebagai kesimpulan, kurikulum Merdeka merupakan dasar dalam pendidikan. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam belajar. Pembelajaran mendalam membantu siswa memahami materi secara lebih baik. Dengan menggabungkan ketiganya, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, lebih menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Akhir kata, semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya sistem pembelajaran yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.